Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggota saya sendiri Irna Nuraini dengan NIM 205140118 dan rekan saya yaitu Nandah Andina Putri dengan NIM 2051409. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik perkembangan usia dini dan usia sekolah menurut konsep agama. Selanjutnya yaitu pengertian anak usia dini. Anak adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bersama sejumlah potensi fitrah dan keunikannya. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Hakikat perkembangan anak usia dini. Pendidikan atau perkembangan diyakini sebagai salah satu variabel kesuksesan hidup. Dengan demikian, hal tersebut menjadi pendorong utama setiap individu untuk menjadi manusia pembelajaran. Perintah belajar dalam Islam menjadi kewajiban bagi setiap manusia dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sepanjang hidupnya. Namun demikian, kapasitas belajar individu harus disesuaikan dengan fase-fase kehidupannya. Terlebih pada anak usia dini merupakan satu fase yang harus dilalui setiap individu untuk sampai ke fase kedewasaannya. Fase belajar anak usia dini merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan kepribadian anak, baik terkait karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian dan panca indera. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok usia manusia antara 0 sampai 7 tahun, yakni kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan atau koordinasi motorik halus dan kasar, integrasi atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional atau sifat dan perilaku, serta agama, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagaimana termuat dalam hadis berikut, yang artinya dari Abdullah bin Abi Rofi dari ayahnya, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengajani telinga Hasan ketika ia dilahirkan untuk menyerukan mendirikan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis di atas menggambarkan kisah Rasulullah SAW yang mengajani Hasan saat dilahirkan sebagai upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai keimanan kepada anak sejak dini. Tindakan ini merupakan langkah awal pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW agar hal pertama yang ditangkap dalam memori anak adalah ajaran-ajaran ketauhidan, mengesankan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengajarkan anak saat lahir, praktik pendidikan anak usia dini lainnya sebagaimana dipaparkan Abdullah Nasyih Ulwan dalam buku Pendidikan Anak dalam Islam antara lain, yang pertama pernikahan atas pertimbangan kemaslahatan sosial dan pilihan, yang kedua melakukan beberapa hukum terkait kelahiran anak yang dibagi menjadi 4. Yang pertama saat kelahiran, mengucapkan sekamat dan turut bergembira saat kelahiran anak, mengumandangkan azan, mengunyahkan atau menyuapkan kurma, teknik kelahiran anak lahir dan mencukur rambut anak. Yang kedua memberi nama, yang ketiga melaksanakan akikah, dan yang keempat menghitankan anak. Ketiga, memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga dan anak. Keempat, mendidik iman, fisik, akal, jiwa, dan seks anak.
Secara umum, lingkup praktik pendidikan anak yang termuat dalam Al-Quran dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik dan tidak mengutuk anaknya. Yang kedua, memelihara anak dari api neraka. Yang ketiga, menyuruhnya sholat. Yang keempat, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Yang kelima, bersikap hati-hati terhadap anak-anaknya. Yang keenam, mengupayakan nafkah yang halal. Yang ketujuh, mendidik anak agar berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang kedelapan, menyusuinya hingga usia 2 tahun. Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa pendidikan anak dalam Islam telah dimulai sejak anak dilahirkan, bahkan lebih dari itu telah dimulai pada saat anak dalam kandungan. Awal mula pendidikan ini menjadi salah satu indikator pembeda antara konsep pendidikan Islam dan pendidikan Barat yang menyatakan usia awal pendidikan anak dimulai pada usia 2 tahun atau setelah anak disapih atau bisa juga disebut berhenti menyusui. Perihal perbedaan ini dipertegas oleh Neneng Uswatu Hasanah dengan mengemukakan bahwa pendidikan anak dalam Islam sudah dimulai sejak suami dan istri berniat melakukan hubungan intim. Atas dasar itulah Islam menganjurkan untuk memulai hubungan dengan doa dan memandangnya sebagai aktivitas ibadah. Ketentuan ini mengisyaratkan betapa suci dan luhurnya hubungan tersebut sebagaimana sucinya ajaran Islam. Karakteristik anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Ahmad Zaki Mubarak, pertumbuhan dan perkembangan sangat terkait dengan aspek jasmani dan rohani. Kelahiran seorang anak dinyatakan sebagai wujud kesatuan psikofisik yang senantiasa mengalami pertumbuhan yang teratur dan kontinu sejak anak dalam kandungan. Lebih lanjut, istilah pertumbuhan dan perkembangan ini dipandang saling melengkapi, kendati memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran atau fungsi-fungsi mental secara kuantitas, sedangkan perkembangan mengandung makna adanya pemunculan hal-hal baru secara kualitas. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu gambaran umum perkembangan manusia. Nah, manusia merupakan makhluk yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil ciptaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Aristoteles, tahapan tumbuh kembang manusia selama 21 tahun dapat dibagi menjadi 3 periode dengan masa 7 tahun untuk setiap periodenya. 3 periode perkembangan tersebut diuraikan sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat, yaitu yang pertama 0-7 tahun disebut masa anak kecil atau masa bermain. Nah, yang kedua 7-14 tahun disebut masa belajar atau masa sekolah. Nah, yang nomor 3 14-21 tahun disebut masa remaja atau pubertas, atau bisa disebut juga masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Nah, pendapat Aristoteles tersebut tampaknya mengindikasi bahwa tumbuh kembang manusia baru diawali setelah ia dilahirkan. Hal ini tampak berbeda dengan pola perkembangan manusia dalam Islam, yang pada hakikatnya telah dimulai sejak dalam kandungan atau masa konsepsi atau prenatal. Setelah sempurna perkembangannya dalam kandungan, dilanjutkan dengan masa kelahiran yang disebut periode pasca natal atau daur al-ijtinani. Kemudian senantiasa berkembang dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual atau balik. Nah, hingga penurunan jasmani dan menopause bagi perempuan menjadi tua, syukuk, hingga pikun atau aljal al-umur. Selanjutnya yaitu yang kedua, gambaran umum pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, anak
adalah manusia kecil yang mengalami proses tumbuh kembang untuk menjadi dewasa. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 58-59, periode perkembangan anak dimulai dari usia kelahiran sampai usia pubertas. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambaran umum pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Anak adalah manusia kecil yang mengalami proses tumbuh kembang untuk menjadi dewasa. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 58-59, periode perkembangan anak dimulai dari usia kelahiran sampai usia pubertas atau akil balik. Akil balik yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi secara matang terjadi pada kisaran usia. Pada masa ini, orang tua bertanggung jawab untuk menyiapkan setiap anak dengan karakter dan kompetensi yang memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah SWT. Saat mereka memasuki usia balik, berkisar pada usia 14-15 tahun. Orang tua bertanggung jawab untuk menyiapkan setiap anak dengan karakter dan kompetensi yang memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah SWT. Saat mereka memasuki usia balik, berkisar pada usia 14-15 tahun. Selanjutnya, perkembangan anak usia dini merupakan usia perkembangan awal fase pasca natal atau usia 7 tahun pertama, yang jika didasari pada riwayat Rasulullah SAW bermakna anak diposisikan sebagai raja. Anak usia dini adalah raja kecil. Makna raja di sini sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka mempunyai karakteristik khas, yaitu bermain. Anak usia dini adalah raja kecil. Makna raja di sini sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka mempunyai karakteristik yang khas, yaitu bermain. Bukan bermakna mereka berwenang untuk memerintah, membuat peraturan. Selanjutnya, perkembangan belajar anak usia dini. Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor gen atau warisan dan lingkungan. Nah, sejak dalam kandungan sekalipun, pertumbuhan anak telah dipengaruhi oleh keduanya. Faktor lingkungan adalah semua faktor yang berpengaruh pada anak sebelum dan setelah lahir. Pada saat ibu hamil, faktor lingkungan yang melingkupi kehidupan sang ibu sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi dan kandungan. Di antaranya nutrisi atau makanan, tingkat stres, aktivitas, kondisi lingkungan, dan tingkat spiritual sang ibu. Pada saat bayi lahir, faktor lingkungan lain yang turut berpengaruh bagi anak adalah proses belajar atau pendidikan. Dengan demikian jelas bahwa kesuksesan perkembangan belajar anak usia dini juga ditentukan oleh kedua faktor tersebut, yang sekiranya dapat mengembangkan potensi-potensi belajar anak dengan baik sesuai fitrahnya. Nah, ini ada dua aspek tentang perkembangan anak. Yang pertama yaitu motorik, dibagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, pada usia 3 tahun, motorik kasar anak meliputi melompat-lompat dan berlari kesana kemari hanya untuk kesenangan semata. Ketika berumur 4 tahun, memiliki aktivitas yang sama, namun lebih suka berpetualang. Sedangkan anak usia 5 tahun akan lebih senang dengan berpetualang dibandingkan saat usia 4 tahun. Namun sering tidak sempurna di garis lurus. Nah, pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak menjadi lebih cepat, terlebih pada usia 5 tahun. Koordinasi motorik halus anak semakin meningkat. Nah, tangan, lengan, dan jari anak semuanya bergerak di bawah perintah mata. Nah, yang kedua yaitu sensorik dan perseptual. Yang kedua yaitu sensorik dan perseptual. Nah, pada masa anak-anak, anak lebih efisien membatasi batasan antar warna seperti warna merah dan orange. Ketika berusia 3 tahun atau 4 tahun, pada usia 4 atau 5 tahun, otot mata anak mulai cukup berkembang untuk digerakkan secara efisien mengikuti serangkaian huruf.
Ciri-ciri belajar anak usia dini. Nah, sejak dilahirkan, seorang anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Para ahli neurosainsi menemukan bahwa sejak anak dilahirkan telah memiliki miliaran sel neuron yang siap untuk dikembangkan. Nah, pada saat ini pertumbuhan sel jaringan otak terjadi sangat pesat dan sampai pada usia 4 tahun atau golden age, 80% jaringan otaknya telah tersusun. Jaringan tersebut akan berkembang dengan optimal jika rangsangan dari luar berupa pengalaman-pengalaman yang dipelajari anak. Sebaliknya, sel akan mati jika kurang menerima rangsangan atau rangsangan yang diberikan tidak tepat dengan fase tumbuh kembangnya. Nah, yang selanjutnya, metode belajar anak usia dini. Nah, pada usia 1-2 tahun, otak motorik, sensorik sudah cukup berkembang dan melangkah ke tahap selanjutnya. Terjadi peningkatan luar biasa dalam jalinan-jalinan neuron dan ketika sistem emosional kognitif mulai bekerja. Perilaku anak berubah hampir dalam satu malam. Nah, anak melewati perkembangan emosional agar dapat mencapai tingkat pemikiran yang lebih tinggi dalam neokorteks. Selain perkembangan secara emosional, pada tahap ini anak bersiap untuk perkembangan intelektual yang lebih tinggi melalui bermain, menirukan, membaca cerita, dan aktivitas bermain yang imajinatif lainnya. Merupakan cara-cara anak mengembangkan kemampuan metaforsis dan simbolis yang merupakan dasar dari semua pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu gaya belajar anak usia dini. Nah, di sini ada rinciannya. Yang pertama yaitu gaya belajar auditorial. Nah, di mana anak lebih senang mendengar suara atau musik. Nah, belajar ini sangat aktif dan mudah memperoleh informasi melalui indera pendengarnya. Yang kedua yaitu gaya belajar visual, di mana anak lebih senang mengamati dan melihat benda dan segala sesuatu melalui indera penglihatannya. Anak dengan tipe belajar ini lebih mudah menerima informasi dengan melihat sesuatu melalui simbol atau gambar-gambar. Nah, yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Anak dengan tipe belajar kinestetik sangat senang dan kegiatan membongkar pasang, menyentuh sesuatu dan melakukan sendiri atau learning by doing. Nah, indera peraba anak kinestetik sangat peka dan cenderung ingin mencoba segala hal. Selain itu, anak kinestetik juga senantiasa bergerak untuk menjangkau sesuatu yang menarik perhatiannya dan sering tidak tahan lama jika memiliki mainan karena rasa penasaran untuk membongkar dan memasangnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.